Halo guys, bersama channel Pro EZGM. Sorry kalau yang mulut aku macam sebab aku tengah makan gula-gula. Hari ni aku tak tahu nak buat apa. Boleh subscribe channel ni. Dah makan menipis dah ni. Yang paling perfect pun ini je. 77 view. Yang lain tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Kalau ceplok. Tidak tak. Fizi, nggak ada akhlak. Janganlah cakap macam tu. Emang benar kau? Dah gua kasih kursi malah berdiri. Kau sopan kan? Saya ini kecil lagi. Mainnya tak sampai lah bila saya duduk. Ya terserah lu lah. Lu mau berdiri kak? Lu mau kayang kak? Yang gua mau tanyain lu bisa dihujat tuh kenapa? Sebab saya cakap ada surga bila tadi ibu. Anjir, lu bilang gitu kan? Wah, psikopat lu. Lu tahu kan mereka yatim piatu? Tahu lah, Om. Terus sekarang hubungan lu sama mereka gimana? Ya orang terangnya. Saya pun tadi plong. Mampus, punya bacun gak dijaga sih. Saya silap lah. Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu, jangan bacot doang. Lu gak mikir perasaan anak-anak yang senasib di luar sana? Maafkan saya. Saya tak ada maksud nak cakap macam tu. Sekarang lu ngomong ke kamera, lu minta maaf sama Upin, Ipin, dan semuanya. Sekarang, Om. Ntar kalau gue udah tumbuh rambut. Kenapa lagi tu? Ya sekarang makanya. Oh, iya, iya. Buruan. Saya Muhammad Al-Hafizi mengucapkan mohon maaf kepada Upen dan Ipin. Kak Ros juga. Kak Ros dan semuanya yang merasa tersinggung atas ucapan saya. Saya ucapkan mohon maaf. Tapi bohong ya. Emang kalah. Subscribe, oi, subscribe. Tidak akhlak. Nah, kita tengok Draw My Life. Siapa kenal channel Ebo? Sila beritahu aku. Nah, aku tak tahu channel Ebo. Ya, halo guys, Bapak B lagi bersama Ebo. Gimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Ini kali ini gue nggak akan main game PUBG Mobile ya, coy. Kali ini gue akan Draw My Life Indonesia. Jangan lupa mampir ke channelnya, coy. Mantul ya dia. Bikin konten tentang berbagai macam YouTuber. Kok berbagai macam nih, banyak YouTuber. Enggak, mampir juga ke channelnya ya. Ada di link, ada di deskripsi. Beberapa hari setelah gua ini, soalnya ada update dari PUBG juga. Makanya banyak yang harus gua ini upload duluan guys. Bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Bener. Tombol yang merah itu. Tombol yang mana itu guys? Emang bener banget. Banyak yang belum subrek ya. Makanya subrek juga channelnya Ibu Kucing dan Drama Indonesia. Mantul. Lasku guys, pencet tombol Dan subreknya. juga tekan loncengnya. Pencet tombol loncengnya Terima kasih juga. atas partisipasinya. Ya, Karena lonceng Anda bahagia kami. Asyap. Epo dikenal sebagai YouTuber gaming yang kini mempunyai banyak subscribers.
Ebo lahir di Wonosobo pada 5 Agustus. Bentar lagi ulang tahun nih, ketahuan nih. Aduh, atau kok bisa tahu tanggal gue ya? Ia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ebo mempunyai kakak sulung laki-laki. Ia banyak menghabiskan masa sekolahnya di Wonosobo. Dirinya bersekolah di SD Muhammadiyah Wonosobo, SMP 2 Wonosobo, Benar. SMA 1 Wonosobo, dan ia berkuliah di Amikom Yogyakarta dan Unsik Wonosobo. Ya bener banget guys, gue dulu emang SD-nya di itu SMP, SMA, bener gue memang banyak di Wonosobo, bener banget nih. Gue ada 2, gue jujur waktu itu gue gagal kuliah guys, ya kuliah di Amikom. Dalen Pro, Ebu, Minecraft, Plus Dinar Candy, Plus Diamond, Atalanta, Budi 1 Gaming, Erpan, Just No Limit, Ready, ya Randy Rangers. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Silakan. Cahyo Randy Wicaksono, atau lebih dikenal dengan nama Randy Rangers, adalah seorang konten kreator gaming kelahiran 16 Januari 1994 di Bandar Lampung. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Randy diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Sukarami, SMP Negeri 12 Bandar Lampung, SMA 3 Al-Azhar, dan berkuliah di IP Dharmajaya Bandar Lampung, mengambil jurusan Teknik Informatika. Sewaktu kecil, Randy juga pernah melakukan kejahilan seperti anak kecil pada umumnya, yaitu dengan menjahili anak tetangganya hingga membuatnya menangis. Ia bercerita, semasa SD ia mempunyai tubuh yang berisi dan membuatnya hampir dibully oleh teman-teman sekolahnya. Namun, hal ini tak terjadi karena ia berteman dekat dengan 2 orang temannya yang pernah tinggal kelas selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini membuat kedua teman Randy memiliki umur yang lebih tua, sekaligus disegani, sehingga menyelamatkan Randy dari kasus pembulian. Randy menceritakan bahwa ketertarikannya pada dunia komputer dan game sudah terlihat sejak ia masih duduk di kelas 2 SD. Tepatnya ketika orang tua Randy membelikan komputer untuk sang kakak. Randy yang mempunyai kepribadian yang irit membuatnya jarang pergi ke kantin dan lebih memilih menyisihkan uang sakunya untuk ditabung demi bisa bermain game time zone. Bahkan sewaktu SD, Randy pernah menjual kaset PS kepada teman-temannya yang ia jual seharga Rp1.000 untuk bisa bermain game di time zone. Ia juga termasuk siswa berprestasi dan sering mendapatkan ranking 3 besar di kelasnya. Makanan favoritnya adalah tempe, tahu, ayam bakar, dan makanan yang pedas. Ketika SMP, Randy selalu bermain game di warnet setelah pulang sekolah. Namun, setelah beberapa minggu, ia merasa tak sanggup lagi karena harganya yang mahal. Kala itu teman-temannya mengambil paket Rp10.000 per hari, sementara uang saku Randy hanya berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000 saja. Hal ini membuatnya bermain di warnet hanya 1 kali dalam seminggu dan lebih sering menjadi penonton ketika temannya bermain game. Game pertama yang ia mainkan di warnet adalah game Seal Online, Ayo Dance, dan Perfect World. Sewaktu SMP, ia jarang bermain karena sibuk mengikuti les atau belajar di rumah. Dirinya tidak terlalu ingin menghabiskan uang untuk bermain game karena ia sudah memiliki PS dan PC di rumahnya dan Randy lebih suka bermain game offline dibandingkan game online. Game PC pertama yang ia mainkan adalah game Solitaire. Kecintaannya pada game PC membuat Randy rela menabung untuk membeli game Mario Bros sebesar Rp35.000 yang ia beli di toko komputer yang menjual software dan game. Sebelum dikenal sebagai YouTuber sukses seperti sekarang, Randy pernah menjadi penyiar di 3 stasiun radio di Bandar Lampung, yaitu di Andalas Radio FM, Pioli FM, dan Rajawali FM. Randy juga pernah menjadi Sales Promotion Boy atau SPB yang menjual kartu perdana.
Tetapi karena susah laku, akhirnya ia beli sendiri barang dagangannya. Selain itu, ia juga pernah bekerja membagikan selebaran brosur dan bekerja di toko merchandise. Randy sengaja memilih kuliah jam malam, supaya ia bisa bekerja terlebih dahulu agar tidak selalu meminta uang kepada orang tuanya. Ada satu kejadian yang diingat Randy hingga sekarang, yaitu ketika dirinya berumur 21 tahun, ia mengalami kecelakaan yang sangat parah. Kala itu ia terburu-buru memacu sepeda motor Yamaha Mio-nya dan tiba-tiba muncul truk tronton yang hendak menyalip mobil di depannya, sehingga membuat truk tersebut berada persis di hadapan Randy lalu menabraknya. Kemudian Randy pingsan seketika dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini mengakibatkan Randy tidak bisa bekerja berat dan mengalami trauma, sekaligus tidak berani melewati jalan raya selama beberapa waktu. Kemudian di tahun 2017, Randy memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube. Pada awalnya, nama channel YouTube-nya adalah Gudang Review untuk mereview berbagai macam barang. Randy kemudian membeli mic seharga Rp750.000 untuk konten pertamanya. Namun setelah mereview mic tersebut, Randy merasa stuck selama 5 bulan karena bingung harus mereview barang apa lagi. Akhirnya Randy berpikir untuk membuat konten game Free Fire, sekaligus mengubah nama channel YouTube-nya menjadi Randy Rangers, tepatnya ketika ia memiliki 70 subscribers. Konsep nama Randy diambil dari nama aslinya, sementara nama Rangers diambil dari nama fans club band The Changcuters, yaitu Changcut Rangers, yang ia idolakan sejak SMP. Niatnya untuk menjadi seorang YouTuber tidaklah tanggung-tanggung. Randy bahkan rela menggunakan uang tabungannya selama 5 bulan demi untuk membeli PC idamannya seharga 8 juta rupiah. Randy juga harus begadang untuk mendapatkan kuota gratis yang hanya bisa ia gunakan pada jam 1 malam hingga jam 4 pagi untuk melakukan live streaming Free Fire. Dari live streaming ini ia mendapatkan 7 subscribers di minggu pertamanya. Tetapi setelah 1 bulan, Randy akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan live streaming malam hari karena ia merasa tak sanggup lagi. Randy mengungkapkan, tantangan terberatnya terjun ke dunia YouTube adalah ketika ia tidak mendapat dukungan dari siapapun, termasuk orang tuanya. Serta ia harus menghabiskan uang Rp500.000 per bulannya untuk bisa membuat konten, di mana saat itu masih tidak ada jaminan bisa berhasil di YouTube. Meskipun demikian, Randy tak mengeluh karena ia bisa menyalurkan hobinya bermain game sekaligus merasakan keseruan ketika ia membuat video. Tara Arts merupakan salah satu konten kreator yang menjadi inspirasinya. Kerja kerasnya pun akhirnya mendapatkan hasil yang positif. Video miliknya yang berjudul Tips and Trick Free Fire 99% Buyah mencapai 10.000 viewers dalam waktu seminggu saja. Dari sinilah channel YouTube Randy kemudian berkembang pesat. Suara Randy yang khas seperti penyiar radio ternyata mampu menjadi daya tarik tersendiri. Namun, channel Randy belum mendapatkan monetisasi meskipun sudah memenuhi syarat. Akhirnya setelah 8 bulan aktif di YouTube, pada awal Agustus 2018, ia mendapatkan AdSense pertamanya. Kemudian pada bulan November 2018, Randy berhasil menembus 100.000 subscribers dan ia berhasil mendapatkan 1 juta subscribers pada awal 2019. Berkat kemahirannya bermain game, Randy pernah bergabung di Alter Ego Esport. Dirinya juga mampu membeli PC gaming, game PS4, Nintendo Switch, dan membelikan orang tuanya sebuah mobil baru. Dari YouTube pula Randy mendapatkan banyak teman seperti Rizal Mukim, Papa Limit, dan Chili Drink. Berkat support yang begitu besar dari para penggemar setianya bernama Ranger Squad, channel YouTube miliknya kini memiliki lebih dari 6,5 juta subscribers. Randy ingin membagikan quote kepada penggemar setianya, yaitu jangan dengarkan apa kata orang lain. Rajin dan tekunlah untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jangan lupa belajar dan bercita-citalah yang lebih tinggi lagi, serta yang paling penting, jangan lupa beribadah dan berbaktilah kepada orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau Bagus. Yang bagus Ranger. Tak jangan lupa subscribe juga channel aku. Kenapa lah aku suruh Ranger subscribe dikurang. Slam Dunk is back. Authorized licensee of Toei Animation. Tapi tolong ya subscribe. Aku macam
Aku macam tak semangat sangat. Tengok subscriber kurang. Main game noob. Main game macam kena ejek je bila nak masuk tim orang. Dylan Maximus Sidin atau dikenal dengan nama Dylan Pros, akrab juga dipanggil Sultan Pros, adalah seorang konten kreator dan YouTuber gaming yang populer di Indonesia. Ia lahir di Jakarta tanggal 8 September 2000. Dylan memiliki ibu yang bernama Sofia Dwi Novianti dan ayah yang bernama Iwan Setiawan. Ia merupakan anak laki-laki pertama dan satu-satunya dari 3 bersaudara. Kedua adiknya adalah perempuan. Dylan terlahir dari keluarga yang sederhana dan jauh dari kata mewah. Rumahnya dulu terletak di sebuah gang sempit dan lingkungan kumuh, serta banyak pergaulan negatif di sekitarnya. Kedua orang tua Dylan pun harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut ibunda Dylan, saat akan melahirkannya, ayah Dylan sampai harus berhutang kepada koperasi di kantor untuk biaya melahirkan karena kondisi ekonomi yang sangat kurang. Tumbuh dari keluarga yang sederhana membuatnya ia dididik dengan keras. Dylan bercerita bahwa kala itu ia harus menabung dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membeli sesuatu yang ia inginkan. Dylan yang mempunyai hobi bermain game sering menghabiskan waktu di warnet. Setiap pulang sekolah ia langsung pergi ke warnet untuk bermain game. Hingga suatu saat sang ayah berinisiatif membelikannya komputer untuk bermain game-game yang ia sukai. Meski spesifikasi komputer yang dibeli masih rendah untuk bermain game, namun ayahnya berharap Dylan tak lagi menghabiskan banyak uang di warnet. Komputer tersebut merupakan komputer pertama Dylan. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2015, tepatnya ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SMP, ia membuat channel YouTube yang ia beri nama Dylan Pros Gaming. Ia terinspirasi dari sosok YouTuber PewDiePie. Karena terinspirasi dari PewDiePie, Dylan Pros banyak membuat video gaming. Ia disebut memiliki beberapa kesamaan dengan PewDiePie karena bermain game sambil terus berkomentar. Menurut Dylan, hal tersebut kala itu masih jarang dilakukan oleh YouTuber gaming di Indonesia lainnya. Awal membangun channel YouTube, Dylan bahkan tak memiliki kamera karena ia tak memiliki uang. Namun Dylan Pros tak kehabisan akal. Ia pun memutuskan untuk membeli sebuah kamera webcam seharga Rp50.000. Dari kamera itulah Dylan mulai merekam konten untuk channel YouTube-nya. Tujuan membuat channel YouTube ini bukanlah untuk mencari uang, namun untuk menyalurkan hobi bermain game sekaligus mengekspresikan diri ketika ia sedang bermain game. Pada akhir tahun 2015, ia memutuskan untuk menghapus nama gaming pada nama channel YouTube miliknya dan menjadi Dylan Pros. Alasan ia menghilangkan nama gaming adalah karena channel YouTube-nya tak selalu berisi tentang game saja, melainkan berisi tentang segala hal yang ia sukai. Dylan Pros sempat mengalami kesulitan dalam membangun channel YouTube-nya. Selama kurang lebih 2,5 tahun, ia harus berjuang agar channel YouTube-nya tetap berjalan. Selama itu pula, Dylan belum mendapatkan apapun dari channelnya. Video yang ia buat tak ada yang menonton, sementara jumlah subscribers pun terus berkurang. Tak hanya itu, segala ejekan pun harus diterima Dylan dari teman-teman sekolahnya. Dicemooh sebagai YouTuber yang sok terkenal sudah biasa bagi Dylan. Namun semua ia terima tanpa pernah membalas. Dylan justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dan tak pernah merasa terpuruk. Sampai suatu ketika video game God Hand yang ia unggah di kanal YouTube miliknya mendapatkan respon yang sangat positif dan mampu mendapatkan 1,5 juta viewers dalam waktu 1 hari. Dari sinilah channel YouTube-nya berkembang. Tak sampai di situ saja, ia juga mencoba game-game lain seperti game Mobile Legends yang kala itu sedang booming. Hingga akhirnya Dylan mampu mendapatkan pendapatan pertamanya dari YouTube sebesar 1,3 juta rupiah pada bulan Januari 2017. Dylan kemudian mencoba membeli skin Sultan Mobile Legends seharga Rp500.000 dari uang yang ada di rekeningnya sebesar Rp560.000. Dari sinilah awal mulanya ia dikenal dengan nama Sultan Pros. Pada bulan Februari 2018, Dylan mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp30 juta serta mendapatkan Gold Play Button dari YouTube pada Mei 2018 silam.
Ia juga diketahui banyak berkolaborasi dengan YouTuber-YouTuber ternama. Kini, dirinya juga memainkan game Free Fire dan lebih memfokuskan diri ke game Battle Royale tersebut. Ia bahkan rela menghabiskan uang lebih dari 1 miliar rupiah dari total semua game yang pernah ia mainkan. Berkat kegigihan dan support yang besar dari para penggemar setianya yang ia beri nama Prosers, channel YouTube-nya kini memiliki lebih dari 8,8 juta subscribers. Penghasilan dari channel YouTube-nya saja bisa mencapai 377 juta rupiah hingga 1,3 miliar rupiah per bulannya bila dikutip dari nuxinfluencer.com. Saat ini channel Dylan Pros menduduki peringkat ke-18 di Indonesia dengan subscribers terbanyak. Dylan juga mampu memiliki motor Harley Davidson, mobil BMW putih, dan rumah mewah yang ia beli di usia 18 tahun. Ia menerima banyak tawaran endorse dan seringkali mengunjungi berbagai tempat wisata yang berada di luar negeri. Dylan juga melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Ia diketahui memiliki sebuah bisnis kafe yang ia beri nama Pros Coffee di Tangerang, di mana semua menu berasal dari resep Ibunda Dylan. Selain itu, ada bisnis clothing yang ia beri nama Pros Clothing. Hal ini tentu saja menjadikan namanya sebagai salah satu YouTuber gaming sukses. Dylan juga mengungkapkan bahwa ia ingin menunaikan haji kedua orang tuanya, serta membeli rumah yang lebih besar. Memulai karir YouTuber dari nol dan menerima berbagai cibiran tak membuat Dylan Pros menyerah. Ia justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dan menganggapnya sebagai bagian dari proses, karena tak ada pencapaian besar yang didapatkan secara instan. Dari Dylan kita belajar bahwa kesuksesan tidak harus diraih dalam usia yang matang, namun tergantung bagaimana cara dan seberapa besar keinginan kita untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selalu ada perjuangan berat dan tekad yang kuat untuk meraihnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Bagus. Aku akan tengok banyak lagi. Hari ini kita akan reaction channel. Aku akan reaction channel Draw My Life part. Alah lagi, tak guna lah TV. Kau ngerti main ke tak ah? Ayah, Sabar Syed, kenapa nak marah-marah ni? yelah ayah, jaga share rendah ke suara. Sorry. Sekejap. Ayah nak cakap sikit. Kalau hadapi satu masalah tu, Rashid kena banyak bersabar. Lagipun ini bukan perkara besar. Cuma game je. Yelah, untuk ayah, semua ni game je kan? Kalau bukan game, habis tu apa dia? Taklah ayah, Asyik pun tak tahulah nak cakap apa kat ayah. Kalau Asyik cerita pun, ayah bukan tahu pun. Yang ayah tahu apa? Perkecilkan minat Asyik. Itu je yang ayah tahu daripada dulu. Bukan macam tu Rashid. Ayah tak pernah perkecilkan minat kamu daripada kamu kecil lagi. Taklah ayah. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Makanan odading Mang Oleh tengah viral di masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Hal tersebut berawal dari video lucu yang beredar di media sosial dan dibuat oleh pria yang berprofesi sebagai tukang jahit bernama Andi Londo. Dirinya mempromosikan makanan odading milik penjual bernama Mang Oleh. Odading Mang Oleh memiliki nama Odading Nusasari Pak Soleh. Pak Soleh adalah pedagang cakwe dan odading yang berusia 55 tahun dan sudah berjualan kue odading selama 33 tahun. Odading ini dijual di sebuah lapak kecil di Jalan Baranang Siang, Pasar Kosambi, Kota Bandung. Adi Londo menggunakan bahasa Indonesia dicampur Sunda. Odading Mang Oleh.
Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Adalah salah satu slogan yang diciptakan oleh Ade Londo, sehingga membuat Odading ini menjadi terkenal. Ia menceritakan maksud dari slogan itu adalah, apabila kita memakan Odading milik Mang Oleh, maka hati kita akan menjadi kuat seperti Iron Man. Ade Londo juga sering berpantun, misalnya, ikan hiu makan kepiting, "Yuk ah, makan Odading," atau ikan hiu makan bumbu. Semoga kita kembali bertemu. Dan masih banyak lagi pantun buatan Ade Lombok. Odading adalah roti goreng berbentuk kotak menggelembung yang terbuat dari adonan tepung terigu, telur, dan gula pasir yang populer di kalangan masyarakat tanah Pasundan. Rasa kue ini empuk dan manis. Kue ini memiliki nama yang berbeda di tiap wilayah. Misalnya di Jakarta disebut kue bantal, di Yogyakarta disebut galundeng, di Solo disebut gempukan, dan di Semarang disebut pulang baling, serta masih banyak lagi. Selain rasa dan teksturnya yang unik, sejarah dan asal-usul nama Odading juga tak kalah menarik. Pada sekitar awal tahun 80-an, kue ini biasanya menjadi menu favorit anak-anak sekolah untuk sekedar mengganjal perut menjelang waktu makan siang. Odading ini ternyata pernah memiliki cerita khusus dengan sebuah keluarga Belanda di zaman dulu. Hal ini pernah diceritakan oleh sastrawan dan ahli bahasa Remy Silado yang mengungkap asal-usul nama Odading dalam buku 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing dan bahasa menunjukkan bangsa, yang terbit pada tahun 2003, karya Alif Tanya Munshi yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Buku tersebut menceritakan, pada suatu hari putra seorang menir, atau istilah untuk pejabat atau tuan tanah Belanda era kekuasaan Hindia Belanda, merengek kepada ibunya minta dibelikan kue yang dijajakan seorang anak kampung. Sayangnya, sinyo kecil itu tidak memiliki informasi yang cukup mengenai identitas kue lesa tersebut. Ia hanya bisa menunjuk-nunjuk dagangan yang tengah dibangun anak kampung itu. Sang ibu pun merasa penasaran dengan kue yang dimaksud oleh anaknya. Ia kemudian memanggil si tukang penjual kue dan menyuruhnya membuka daun pisang yang digunakan untuk menutup kue tersebut. Melihat kue itu, berkatalah sang ibu kepada anaknya, "Oh, Dading," yang berarti, "Oh, barang itu." Terdengar lucu dan unik, si penjual kue akhirnya menceritakan kepada ibu dan orang-orang di kampungnya. Ia mengatakan bahwa kue tak bernama itu disebut Odading. Kata yang spontan dari orang Belanda itu membuat roti goreng ini disebut Odading hingga sekarang. Oleh masyarakat Sunda, nama Odading dianggap enak untuk didengar dan sedikit lucu. Sehingga nama Odading terus dipakai oleh para pedagang kue tersebut. Executive Chef GH Universal Hotel Bandung sekaligus Ketua Indonesian Chef Association Jawa Barat, Anton Kuswendi, menjelaskan bahwa Odading memiliki tekstur yang lembut di dalam dan garing di luar. Selain memiliki tekstur yang empuk, Odading juga memiliki rasa yang sedikit manis dan pas di lidah. Kudapan ini biasanya disantap dengan teh manis hangat atau ditemani dengan kopi untuk camilan di sore hari. Kini, makanan tradisional khas Bandung ini tengah digandrungi oleh banyak orang. Berkat Ade Londo yang memperkenalkan Odading Mang Oleh yang awal mulanya membuat video promosi karena ia ingin mendukung usaha menengah ke bawah. Karena viralnya video Ade Londo tersebut, kini Odading Mang Oleh kian laris manis di serbu pembeli, bahkan banyak pengunjung yang rela mengantri memenuhi jalan dan menunggu berjam-jam demi jajanan khas Bandung ini. Dalam sehari, puluhan kilo adonan Odading disiapkan demi memenuhi minat masyarakat. Odading Mang Oleh ini menghabiskan tepung terigu sekitar 150 kg dalam sehari. Padahal sebelumnya hanya menghabiskan sekitar 40 kg saja. Semenjak viral, omset warung Odading Mang Oleh ini melonjak drastis. Dari Rp500.000 menjadi Rp10 juta per harinya. Meskipun ramai, tapi Odading Mang Oleh harganya tetap sama. Karena saking banyaknya pembeli, Mang Oleh harus dibantu oleh 11 anaknya untuk berjualan. Kesuksesan ini tak hanya menghampiri Mang Soleh saja, namun juga Ade Londo. Pria yang bernama asli Nandar Ukandar diberi hadiah HP baru sekaligus diberi kepercayaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Duta Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM bidang kuliner Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan alasannya menjadikan Ade Londok sebagai duta UMKM dikarenakan Ade mampu meningkatkan penjualan odading Mang Oleh di Jalan Baranang Siang. Diamanati tugas ini tak membuat Ade Londok tinggi hati. Ia justru merasa ini adalah amanat yang berat mengingat tugasnya nanti adalah memperkenalkan makanan atau kuliner khas Jawa Barat. Meskipun demikian, Ade merasa bersyukur dan sudah memiliki tim yang mengurus segala urusan administrasinya. Ia juga diketahui memiliki channel YouTube yang ia beri nama Ade Londok Asli yang dibuat sejak 28 Januari 2011. Kini, kanal YouTube-nya sudah memiliki lebih dari 268.000 subscribers dan telah mengunggah 208 postingan video serta Instagram yang sudah memiliki 228.000 followers. Ade Londok adalah salah satu sosok kreatif yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Dengan berbekal niat dan ide yang berbeda dari lainnya, ia berhasil menjadikan dirinya dikenal oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Ada muda. Sekarang kita nak Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Atau akrab disapa dengan nama Jokowi, merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia diketahui merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Suciatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan anak laki satu-satunya dalam keluarganya karena semua adiknya adalah perempuan. Jokowi diketahui memiliki nama kecil yaitu Mulyono, tetapi diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi semasa kecil harus merasakan hidup yang sulit dan keras. Bahkan pada saat ia duduk di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan demi untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia dapatkan dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecil, Jokowi juga sering merasakan pahitnya penggusuran tempat tinggal. Setelah lulus SD, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada tahun 1980, Jokowi berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan teknologi kayu dan kehutanan. Di sini ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahan, serta penggunaannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya yaitu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo. Iriana yang berasal dari Jogja adalah teman dari salah satu adik Jokowi. Di tahun yang sama, Jokowi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sambil menunggu kelahiran anak pertamanya. Setelah menikah, mereka memiliki 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. aduh. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi sempat bekerja di pabrik mebel milik pamannya, yaitu CV Rodajati Solo. Setelah memiliki bekal pengalaman yang ia dapat dari sana, akhirnya Jokowi memberanikan diri untuk membuka perusahaan mebel sendiri pada tahun 1988 bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut karena ditipu. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali dengan cara mengikuti berbagai pameran mebel.
Dari usaha kayu inilah ia kemudian dikenal dengan nama sapaan Jokowi. Nama Jokowi diberikan oleh mitra kerjanya bernama Bernard Jean yang merupakan warga negara Perancis. Mereka bertemu pertama kalinya di Solo pada pertengahan tahun 1999. Nama Joko Widodo terlalu panjang untuk diucapkan oleh Bernard, sehingga ia kemudian menyingkatnya menjadi Jokowi. Sejak saat itu, Joko Widodo dikenal dengan sapaan Jokowi sampai sekarang. Jokowi banyak menerima orderan mebel dari luar negeri karena kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Ia pun kemudian memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kerja kerasnya ini membuat Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di kota Solo. Di tahun 2005 silam, Jokowi kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo, berpasangan dengan FX Hadi Rutyatmo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java menjadi kota yang nyaman, serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Bahkan membuat Solo menjadi kota tuan rumah di acara internasional. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan karena sering berkeliling untuk melihat keadaan kota serta warganya secara langsung. Hasil kerja Jokowi yang dinilai memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo menjadi lebih baik membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak, tetapi akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Sewaktu pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon Presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan Presiden tahun 2014. Hal ini menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Jokowi juga diketahui pernah meluncurkan buku yang bertajuk Good Governance, telah ada di dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan ekonomi daerah pada tahun 2001. Pada tahun 2014, majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai Person of the Year. Selain itu, ada salah satu fakta menarik tentang Jokowi, yaitu Jokowi merupakan sosok yang menyukai aliran musik cadas atau metal. Wajar jika ia dijuluki sebagai presiden heavy metal. Ia diketahui menyukai grup band metal seperti Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, dan Guns N' Roses. Kemudian di awal tahun 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Namun kali ini ia berpasangan dengan seorang ulama, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden Indonesia. Pada bulan Mei 2019, hasil perhitungan suara KPU menetapkan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada Pilpres 2019 setelah berhasil mengungguli suara yang diperoleh oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya kemudian resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Dari sosok Presiden Jokowi, kita bisa belajar bahwa kesuksesan berawal dari kesederhanaan, pantang menyerah dan terus berusaha.
Seperti salah satu quote-nya bahwa mimpi-mimpi hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri. Kini semua mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia berada di pundak sosok presiden yang bersahaja ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan Dirahasiakan 5 sosok pengisi suara top YouTube. Pencak satu. Lah, okey. Ini jak. Tanah. I'm drawing in my life, I give to you, I spend with love. Terlewati lebih dari 400 video udah gue buat untuk kalian guys, dan udah 800.000 penonton yang nonton di channel. Oke. Bye. Jangan lupa subscribe channel ini dan bye.